Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andi Yusuf Pradana. Saya jurusan Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Saya dengan NIM 2014020069. Nah, saya ini ingin membahas tentang topologi jaringan. Apa itu topologi? Topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Dalam konteks, jaringan komputer merujuk pada cara mengatur, menghubungkan, atau menyusun perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch untuk komunikasi satu sama lain. Topologi ini mengacu pada struktur fisik atau logis dari jaringan yang menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat-perangkat tersebut. Yang satu itu ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau bus. Data dikirim dalam satu jalur dan semua perangkat menerima data tersebut. Namun, hanya perangkat yang dituju yang mengolahnya. Ini sederhana tapi dapat menyebabkan kemacetan data. Nah, yang kedua, topologi ring. Setiap perangkat terhubung dalam lingkaran tertutup, di mana data mengalir dalam satu arah atau searah jarum jam, atau sebaliknya, jika satu perangkat mengalami kerusakan, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Nah, yang ketiga, ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub. Ini adalah topologi yang paling umum karena mudah diatur dan jika satu perangkat rusak, jaringan tetap berfungsi. Nah, yang keempat, ada topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lain dalam jaringan. Hal ini membuat jaringan sangat andal, tapi biaya dan kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, yang kelima, topologi tree menggabungkan beberapa topologi bintang dalam bentuk hierarki atau pohon, di mana tiap bintang memiliki node pusat, dan node tersebut terhubung ke satu perangkat pusat utama. Nah, yang terakhir itu ada topologi hybrid, merupakan kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi lainnya, tergantung pada kebutuhan dan skala jaringan. Nah, balik lagi. Yang terakhir, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan sebuah topologi jaringan yang memungkinkan komputer saling terhubung satu sama lain. Kelebihannya, pembuatannya dengan biaya yang tidak mahal, kelangsungan kerja jaringan, tidak tergantung pada satu server. Kekurangannya, keamanannya kurang, tidak cocok untuk jaringan yang skala besar. Apa aja? Bawa. Kemarin baca sebentar enggak? Mbak ini katanya dekat. Iya. Yang relatable. Nah, yang keempat itu ada UDP. User Datagram Protocol. Ada salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mengandung komunikasi yang tidak andal. Tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP IP, protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, connectionless atau tanpa koneksi. Yang kedua itu unreliable,
tidak andal. Nah, yang kelima itu OSI layer. The Open System Connection OSI atau OSI layer adalah susunan kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Kali ini kita akan membandingkan masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana interaksi satu sama lain. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini adalah The International Standard Organization atau ISO dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1 sampai 4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data jaringan, serta lapisan 5 sampai 7 disebut lapisan atas yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Nah, yang keenam itu ada pengalamatan. Agar perangkat jaringan dapat terkoneksi dan saling bertukar informasi perlu namanya pengalaman IP address. IP address Internet Protocol adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi routing dalam jaringan LAN, MAN, WAN, dan Internet. Atau lebih singkatnya, IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terhadap dalam jaringan. Jenis-jenis pengalamatan pada jaringan saat ini ada 2 versi IP address, yaitu IP versi 4. Ini menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktet desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan sampai saat ini. Contoh pengalamatan IP versi 4 ini adalah 192.168.100.1/24. Yang kedua itu IP versi 6 PV6 menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP versi 6 alamat akan dibagikan ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh pengalamatan IP versi 6 2001.2 ODB 8.0.0.0.0.100.100.0.7879/64. Perangkat keras pembentuk jaringan komputer adalah komponen fisik yang memungkinkan perangkat-perangkat dalam jaringan terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa perangkat keras utama yang membentuk jaringan komputer. Yang pertama ada switch. Perangkat keras jaringan berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Yang kedua, router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga pemakaian dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang ketiga, network interface card. Fungsi utamanya adalah sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi kabel internet atau jaringan Wi-Fi. Yang keempat, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer. Setiap komputer atau perangkat yang digabung
dalamnya bisa saling berkomunikasi. Yang kelima, bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Maksudnya bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal yang lebih besar. Hop adalah hardware yang memiliki fungsi membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Yang pertama, ada access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien itu bisa lebih baik. Yang kedua, repeater adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Nah, yang ketiga itu adalah modem. Adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Nah, saya akan membahas komponen perangkat lunak. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melihat, mengetahui tentang host mana saja yang terhubung pada satu komputer dan komputer lainnya. Contoh perangkat lunak jaringan itu ada sistem operasi yang untuk mengatur komputer agar bekerja baik dan sesuai keinginan pengguna, contoh Linux, Windows, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi driver. Aplikasi driver ini digunakan untuk menyatukan hardware dengan sistem operasi. Sangat penting untuk menjalankan hardware jaringan. Nah, yang ketiga ini ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah software digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan, contoh HTTP, POP3, dan lain-lain sebagainya. Contoh beberapa perangkat lunak monitoring jaringan. Pertama, Angry IP Scanner. Yang kedua, Dude. Yang ketiga, Microsoft Network Monitor. Yang keempat, Nmap. Yang kelima, OpenNMS. Yang keenam, Advanced IP Scanner. Yang ketujuh, Network Miner. Merancang keamanan jaringan. Yang pertama itu ada keamanan fisik, social engineering. Yang ketiga, keamanan sistem, operasi dan layanan, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, kriptografi, malware. Keamanan fisik ini menyangkut tindakan mengamankan lokasi adanya sistem komputer terhadap serangan yang bersenjata atau mencoba menyusup ke lokasi di mana sistem komputer diletakkan. Itu saja yang bisa saya bahas. Mohon maaf jika salah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.